Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Barokah dengan NIM 2448201110146 dari kelas A S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di video ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang anatomi sistem integumentum, mata, dan juga telinga, hidung, tenggorokan atau biasa disebut dengan THT. Apa sih itu sistem integumentum? Jadi sistem integumentum itu merupakan suatu sistem organ yang terintegrasi secara struktur, terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan juga kelenjar eksokrin. Suatu sistem integumentum itu memiliki fungsi yang pertama untuk melindungi jaringan dan organ di bawahnya. Yang kedua itu sebagai ekskresi garam, air, dan sampah-sampah organik. Yang ketiga itu sebagai regulasi suhu. Yang keempat itu sebagai sintesis vitamin D dan juga steroid. Yang kelima adalah untuk penyimpanan air dan lemak. Yang keenam adalah sebagai pendeteksi rasa raba, tekan, nyeri, dan juga rangsangan suhu. Yang pertama itu di dalam sistem integumentum itu terdapat indera peraba atau kulit. Kulit itu berfungsi sebagai pendeteksi rasa raba, tekan, nyeri, dan juga sebagai rangsangan suhu. Nah, kulit sendiri itu merupakan suatu organ yang besar dengan struktur yang sangat kompleks. Berat kulit keseluruhan adalah sekitar 16% dari total berat tubuh dengan luas sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nah, kulit itu mengandung banyak anyaman, jaringan cabang-cabang pembuluh darah, dan juga reseptor-reseptor sensoris yang dapat memonitor rasa raba, tekanan, suhu, dan juga nyeri. Setelah itu ada reseptor-reseptor saraf. Reseptor-reseptor saraf itu umumnya terletak pada dermis, kecuali free never endings yang menembus sampai ke epidermis. Contoh reseptor-reseptor saraf itu antara lainnya ada corpusculum meisner untuk rasa tekan, setelah itu ada corpusculum vacini untuk rasa tekan, setelah itu ada corpusculum discus mercals itu untuk rasa raba, dan ada corpusculum rufini untuk rasa getar dan juga panas, ada bulbus course untuk rasa dingin, dan juga ada akhiran saraf bebas atau free never ending itu untuk rasa nyeri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan telinga, hidung, dan juga tenggorokan atau biasa disebut dengan THT? Jadi, THT itu adalah suatu sistem yang terhubung yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Di situ terdapat telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar dan juga menjaga keseimbangan. Setelah itu ada hidung. Hidung berguna untuk indera penciuman dan juga untuk bernapas. Setelah itu juga ada tenggorokan. Tenggorokan berfungsi untuk menelan, bernapas, dan juga berbicara. Nah, di dalam dunia farmasi, memahami sistem telinga, hidung, tenggorokan atau THT itu sangat penting karena banyak obat yang nantinya ditunjukkan untuk gangguan di dalam area ini. Seperti contohnya aja seperti infeksi saluran napas atas, sinus dan juga sinusitas. Setelah itu ada anatomi dan juga fisiologi dari telinga. Nah, telinga itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, terdapat bagian telinga luar. Telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan juga saluran pendengaran luar yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Setelah itu ada bagian telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga dan juga tulang-tulang pendengaran atau malleus, incus, dan juga stapes. Dia berfungsi untuk meneruskan getaran suara. Setelah itu ada bagian telinga dalam yang terdiri dari koklea itu untuk pendengaran dan juga kanalis semicircularis itu untuk menjaga keseimbangan. Dia berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls saraf. Nah, jadi telinga itu bukan hanya alat pendengaran tapi juga alat keseimbangan. Sistem vestibular pada telinga itu dalam membantu tubuh menjaga posisi dan juga orientasi. Selanjutnya ada anatomi dan juga fisiologi dari hidung. Hidung itu memiliki struktur diantaranya ada lubang hidung, rongga hidung, konka atau struktur lipatan dan juga septum. Dan juga ada sinus paranasal atau rongga udara di tulang wajah.
Nah, fungsi dari hidung sendiri itu adalah sebagai pernapasan di mana dia menyaring, melembabkan, dan juga menghangatkan udara. Setelah itu ada penciuman di mana dia menjadi reseptor olfaktoroid untuk menangkap bau. Setelah itu juga ada resonansi suara, yaitu sinus membantu untuk memperindah suara. Mukosa hidung itu memiliki silia dan lendir yang berfungsi untuk menangkap partikel asing dan juga untuk menjaga infeksi. Banyak obat flu dan juga alergi yang nantinya bekerja pada bagian area ini. Selanjutnya itu ada anatomi dan juga fisiologi dari tenggorokan. Struktur utama dari tenggorokan itu terdapat paring. Itu merupakan jalur udara dan juga makanan. Faring itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nasofaring, orofaring, dan laring ovorofaring. Nah, setelah itu ada laring atau kotak suara. Itu nantinya akan menghasilkan suara melalui pita suara. Setelah itu ada epiglotis, itu merupakan katup yang nantinya mencegah makanan masuk ke saluran napas saat menelan. Nah, setelah itu juga ada trakea. Trakea merupakan saluran udara untuk menuju paru-paru. Tenggorokan adalah persimpangan antara sistem pernapasan dan juga pencernaan. Jika terganggu, itu bisa menyebabkan batuk, sulit menelan, dan juga suara serak. Apa sih hubungan antara organ dari telinga, hidung, dan juga tenggorokan atau THT tersebut? Nah, hubungannya yang pertama itu ada saluran eustachius. Itu merupakan saluran yang menghubungkan telinga tengah ke nasofaring. Yang kedua itu ada infeksi hidung dan juga tenggorokan. Itu bisa menjalar ke telinga. Setelah itu sebagai fungsi koordinatif yang merupakan napas, suara, penciuman, dan pendengaran itu saling mempengaruhi. Contoh nyata dari hubungan itu adalah saat kita pilek. Saat kita pilek itu hidung kita akan tersumbat dan juga tekanan telinga kita itu juga bisa berubah. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pada telinga kita atau bahkan atau bisa menyebabkan sakit pada telinga karena itu ada gangguan pada saluran eustachius tadi. Yang ketiga ada anatomi dan fisiologi dari mata. Mata itu adalah organ sensorik yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya dan juga menghasilkan penglihatan. Mata itu merupakan bagian dari sistem saraf yang sangat kompleks, memiliki peran penting dalam interpretasi di lingkungan sekitar. Struktur utama mata itu ada bola mata atau eyeball. Setelah itu ada aksesoris mata, meliputi alis, kelopak, konjungtiva, kelenjar lakrimar. Setelah itu ada saraf penglihatan atau nervus opticus dan juga otot ekstraokular atau penggerak bola mata. Setelah itu ada lapisan bola mata. Yang pertama itu adalah lapisan fibrosa atau luar yang terdiri dari sklera atau putih mata sebagai pelindung dan juga sebagai penopang. Setelah itu ada kornea mata atau bagian transparan di depan mata sebagai tempat masuknya cahaya. Setelah itu ada lapisan vaskular atau lapisan di bagian tengah, terdiri dari koroid seperti pembuluh darah. Dia berfungsi untuk memberikan nutrisi pada retina. Setelah itu ada badan ciliaris, itu berfungsi untuk menghasilkan aqueous humor dan juga untuk mengatur akomodasi. Setelah itu ada juga iris, itu adalah bagian berwarna mata yang berguna untuk mengatur ukuran pupil. Setelah itu ada lapisan retina atau lapisan bagian dalam, itu mengandung fotoreseptor atau sel batang dan juga kerucut. Itu berfungsi untuk menerima cahaya dan juga mengubahnya menjadi impuls saraf. Nah, bagaimana sih fisiologi dari penglihatan? Yang fisiologi dari penglihatan itu yang pertama ada masuknya cahaya. Cahaya itu masuk melalui kornea, setelah itu lensa, lalu ke retina. Nah, retina itu dia berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Saraf optik dia itu berfungsi untuk membawa impuls ke otak atau lobus occipital, dan juga ada otak manapsiran, itu merupakan impuls menjadi gambar atau penglihatan.
Setelah itu ada bagaimana sih adaptasi dari cahaya. Adaptasi dari cahaya itu yang pertama ada dari fufil. Fufil itu nantinya akan melebar dalam keadaan gelap atau disebut dengan dilatasi, dan juga akan menyempit saat terang yang disebut dengan konstriksi. Lalu nanti ada sel batang, di mana sel batang nantinya berfungsi dalam penglihatan malam atau hitam putih. Setelah itu ada sel kerucut yang nantinya akan mendeteksi warna merah, hijau, dan juga biru. Lalu bagaimana sih proses akomodasi? Proses akomodasi itu proses penyesuaian bentuk lensa untuk fokus cahaya pada retina. Nah, misalnya dia dalam keadaan dekat, maka lensa akan menebal antara badan silaris berkontraksi. Setelah itu kalau misalnya jauh, maka lensa itu menipis dan badan silaris melakukan relaksasi. Setelah itu ada gangguan pada mata. Yang pertama itu ada miopia atau rabun jauh, di mana cahaya itu jatuh di depan retina. Setelah itu ada hipermetropia atau rabun dekat, di mana cahaya itu jatuh di belakang retina. Setelah itu ada presbiopia, di mana lensa itu akan kehilangan elastisitas akibat usia. Setelah itu ada juga katarak, di mana itu terjadi kekeruhan pada lensa. Yang terakhir itu ada glaukoma, di mana itu ada tekanan intraokular tinggi yang nantinya akan merusak saraf optik. Jadi, mata itu terdiri dari struktur kompleks dengan fungsi vital. Proses penglihatan melibatkan koordinasi antara cahaya, lensa, retina, dan juga otak. Pemahaman anatomi dan fisiologi mata itu penting dalam praktik kefarmasian dan khususnya dalam penanganan penyakit mata dan juga penggunaan sediaan optometrik. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.